Sarul tuh kan dulu sempat bonyok kan, digebukin orang kan. Hati-hati Sarul, nanti kena gebuk lagi loh. Kita kan nggak tahu nanti tiba-tiba di jalan digebuk orang. Sarul mah ada takutnya ya. Sarul waria waria nggak tahu lu waria apa sih, perasaan teman gue waria baik-baik aja, tapi Sarul nggak, kayak agak gila gitu. Maunya dipanggil mami-mami, kan lu bapak-bapak. Padahal gue punya teman waria baik-baik aja, nggak ada yang kayak gitu. Pinter-pinter lagi pada jadi pengusaha, ada yang jadi desainer. Cuman dia doang demen banget tuh di penjara sama gue bingung. Kasih tahu ya Sarul, lu tuh dulu pernah ada yang gebukin kan sampai bonyok muka lu. Jangan sampai nanti bonyok lagi terus masuk penjara lagi Sarul. Lu tuh nggak punya keluarga, lu di Jakarta sebatang kara, lu metong aja nggak ada yang bantu, nggak ada yang sedih juga. Jadi sayang-sayangin diri. Lu nggak ada yang bantu, percaya deh, nanti lu masuk penjara nih di Jawa Timur, nggak ada satupun yang akan besukin lu, nggak ada satupun yang akan nangisin lu, nggak ada. Mendingan sekarang udah tahu salah. Makanya kalau mau nimbrung sih sebetulnya nggak ada masalah ya. Nimbrung ya it's okay, nimbrung aja. Gue juga suka nimbrung, tapi jangan jatuhnya fitnah. Kalau si Sarul ini kan ditambah-tambahin, diputer-puter, fitnah kan. Jadi kayak gitu, belajar dari kasus yang sebelumnya. Cuma Nikita Mirzani loh yang masukin Sarul bencong itu ke penjara 4 bulan. Gue kalau udah ngelaporin orang tuh gue nggak akan gue lepasin, nggak akan. Meminta bantuan siapa juga nggak ngaruh. Karena bukti-bukti itu kuat, karena dia tuh nggak bisa diem. Story. Dia tanpa dia sadari, dia ngasih umpan gitu loh. Ngerti nggak sih? Kita kalau ribut harus pakai strategi kan, supaya apalagi kalau kita udah berani nimbrung urusan orang, kita harus berani mempertanggungjawabkan, ya kan? Bila perlu data yang kita keluarkan itu data yang sebenar-benarnya, bukan yang dibikin-bikin atau ditambah-tambahin. Jangan begitu ribut. Apalagi kalau udah main sosial media, kita ribut harus pakai strategi guys. Kalau kalian udah mau nimbrung kasus orang, setidaknya kalian tahu bukti yang sebenarnya. Jangan kalian ikut-ikutan tapi nggak tahu mau ngapain. Akhirnya rugi sendiri kan. Dari banyak story yang dia posting. Ada beberapa story yang dia ketelepasan bahwa itu untuk orang yang dituju itu ya itu gitu. Ngerti nggak? Cukup banget. KF gimana? Lagi diedit buat tayang di YouTube. Gue review KF itu gue mau tayangin di YouTube. Kalau di IG atau di TikTok sayang. Soalnya panjang durasinya. Kang Semir gimana kelanjutannya? Guys, kalau gue udah bilang pasti di penjara itu, pasti di penjara. Ya. Kasus ini nggak lama kok. Kalian aja nungguin. Prosesnya tuh banyak, ada ahli, ada dokter forensik, satu-satu harus diminta keterangannya. Nggak bisa jangan gegabah guys, kalau gegabah nanti ada celah. Namanya kasus, kalau udah masuk ke kepolisian itu kita jangan kasih celah. Jadi benar-benar harus sedetail mungkin biar tidak ada celah pertama. Terus dia juga tidak bisa tidak mengakui gitu. Kalian belajar hukum deh, kan di Google bisa tuh belajar hukum. Apalagi kalau kasus anak di bawah umur, itu prosesnya dibilang panjang juga enggak, dibilang pendek juga enggak, sedang aja. Loli di mana? Loli di planet Pluto. Dia udah terbang naik UFO.
Si Suneo apa kabar? Ya mana gue tahu, emang dia keluarga gue, satu rumah juga nggak sama gue tuh si Suneo. Kayak nanya kabarnya ke gue. Prosesnya kurang berapa lama lagi? Ya nggak kurang dari 2 minggu. Tanya tuh yang penting-penting, yang nggak diulang-ulang. Ulang-ulang melulu kan udah banyak yang nge-record. Ditanya lagi, ditanya lagi, ditanya lagi, ditanya lagi. Mendingan gue bacain aja nih itu. Tapi gue baca aja tapi gak gue keluarin suara. Kaniki salam dari Papua, hai Papua. Kapan berantas si Sahrul? Ntar lagi. Dia mah Sahrul mah waria mau bawa Allah melulu, dia aja tebas tititnya begitu. Dia tebas titit aja udah salah, nggak usah bawa Allah dia. Dia tuh pendusta. Ntar ngomong ini, ntar ngomong itu. Bilang katanya belum terima surat laporan, tapi tahu pasalnya apa. Terus kupingnya juga budek. Yang gue bilang kan rumahnya bukan atas nama dia, karena kan dia kan BI checkingnya nggak bagus. Jadi dia KPR pakai nama orang. Kalau emang nggak pakai KPR pakai nama orang, tunjukin dong. Jangan cuman nanti kalau ditunjukin kaget, tunjukin dong. Biasa kan bencong itu kalau bencong itu nggak bohong, dia pasti nunjukin. Ini nggak ditunjukin, berarti bohong. Pokoknya Sahrul, Waria itu, Kang Semir, Fadel ya. Nggak lama kok dia, nggak lama dia, nggak lama. Nggak lama dia pada masuk penjara tuh. Tunggu aja. Pokoknya dapat dipastikan tahun baru di sel aja. Kalau Sahrul cepat di penjaranya, prosesnya cepat. Kenapa? Karena kan dia melakukannya di sosial media IG-nya itu, yang followersnya beli itu. Jadi cepet. Nah bedanya sama Kang Semir, kalau Kang Semir ini kan ada dokter, saksi ahli, wah banyak. Pihak rumah sakit juga di BAP, dokternya di BAP, wah banyak banget. Bukan, ini di Paizonen Team di
Senayan City lantai 4. Ini loker mie ayam. Pegawai mie Ami udah full terisi, alhamdulillah. Udah nggak ada lagi loker, guys. Seminggu yang lalu atau gue bikin story butuh pegawai, udah banyak yang daftar, hampir 400 orang yang daftar. Lokasi mie Ami itu di Cepaka Putih. Kak Niki bahas dugong Mira Hayati dong. Mira Hayati itu udah dipanggil panggilan kedua, harusnya panggilan ini dia harusnya datang nih karena udah panggilan kedua. Tapi nggak tahu ya Polda Sulsel, Polda Makassar, nggak ngerti. Coba aja kalian yang di Makassar, apa sih? Coba aja kalian yang di Makassar, coba cari-cari, tanya-tanya gimana tuh tetangga-tetangganya. Setahu gue sih dia udah dipanggil polisi panggilan kedua, tapi nggak tahu, belum tanya lagi soalnya gue. Aku permisi ambil samponya. Siap. Sama pinjam ini dong. Apa kak? Charger apa nih? Type C ya? Type C. Oke kak. Thank you. Enggak banyak ya? Banyak. Oh. Kak Diki pengen kerja. Mau kerja apa? Gua aja nganggur, nggak ada kerjaan. Gua nganggur, guys. Udah, lu makan apa?
Makan KFC. Ya Allah, lu mau makan itu. Ada orang itu pengen KFC jadi kayak Oh. Oke, liquid apa? Rasa tai. maaf kak. Lagi ngapain? Lagi diinjek. Dicuci dulu yuk kak. Yuk, tunggu deh, kelarin aja dulu. Oh iya ya. Nggak respect, nggak perlu respect sama gue. Gue nggak gila-gila hormat. Nih. Iya banyak. Laura mana? Laura udah gua kirim ke planet Saturnus. Hai Beb. Ibu cantik banget. Nah ini Pai. Salonnya namanya Paizo. Lantai 4 Senayan City. Tadi udah gua kasih tahu. Nanti vitamin apa itunya yang banyak, maskernya yang banyak, buat di batang rambut. Ih gua sebelah sini tuh itu ngegumpal terus Pai. Iya kan kemarin kan aku hairspray terus kan belum pernah ditreat. Mana pernah gua hairsprayan Pai. Yang kan acara itu kan catok-catok pakai hairspray sayang. Ya tapi kan itu cuma event berapa kali doang Pai. Iya. Nggak tiap hari. hairspray-nya. Mesti dibuang sama treatmentnya. Untung hari ini. Kayaknya lo potong rambut gua deh ujungnya aja. Oh yuk. Boleh. Ujungnya aja. Segini aja Pai. Iya segini. Segini tentu mana ya tangan gue kepotong. Kan Iya ujungnya. kali. Ya ujungnya 1 cm, 2. Seginilah kebanyakan. Itu mah segini ukurannya. Dah. Aduh si Hayati deh, atau sama Heni Sagara, tuh gue sebutin semua. Kenapa gue seberani itu? Karena apa yang gue ucapkan, gue bisa pertanggungjawabkan dan gue pegang di tangan gue nih ada semua bukti-buktinya. Heni Sagara, penjual etikat biru bermerkuri dan hidrokinon, ya kan? Ada buktinya. Hasil labnya pun ada, masih bisa dibeli di e-commerce. Mira Hayati, penjual skincare berbahaya, hidrokinon dan merkuri paling tertinggi. Kan ada alat buktinya ada jelas. Jadi kalau dia mau ngelaporin gue ya laporin, gue tinggal bawa aja buktinya. Yang ada dia yang di penjara, selesai. Kita jangan, kalau gue kasih tahu ya, karena kalau kita mau ribut sama orang, sebisa mungkin jangan kasih celah orang lain untuk membaca gerak-gerik kita. Pertama, jangan kasih celah orang lain untuk bisa dapat melaporkan kita. Dulu, kenapa gue waktu itu yang diserang itu sampai dibegitukan? Sebetulnya itu undang-undang ITE. Dan gue tidak boleh dipenjara, apalagi diperlakukan seperti itu. Tapi itu sudah permainan, gak ada masalah. Tapi gue juga berterima kasih. Gara-gara yang diserang, akhirnya gue bisa lepas dari kurungan Dajjal. Anak durhaka, nenek-nenek tapi durhaka sama ibunya. Gue juga lumayan berterima kasih. Jadi, waktu gue masuk serang pun gue tidak ada penyesalan. Ternyata dari serang gue bisa merenung. Gue bisa tahu nih, ini orang ini jahat nih. Udah mah gue disuruh dia untuk ribut sama orang, uang gue pun diambil. Akhirnya gara-gara gue jauh diserang, gue bisa berpikir lebih panjang kayak, wah ini Dajjal nih, nggak bisa, gue nggak boleh deket sama dia lagi. Alhamdulillah sekarang semuanya gue bisa lepas dari dia, hidup gue lebih teratur, gue punya tabungan, gue bisa beli rumah harga, ya kalian tau lah harga rumah di Nava Park yang Lainton yang terbaru, kalian cek aja di sana. Gue bisa beli mobil impian gue, Range Rover, apalagi gue bisa pergi liburan tanpa gue harus ajak dia. Banyak guys gitu. Nah kalau si Sahrul Waria ini kan beda ya, dia tuh nimbrung tapi yang keluar dari mulutnya itu kebanyakan bohong sama fitnah, sama ditambah-tambahin, diputar-putar balik. Nggak boleh, itu nggak boleh.